Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pandangan dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 92,4 MHz. Hingga saat ini pukul 9 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya dan sanak pandangan kita akan lanjutkan kembali spesial program kita di setiap Kamis pagi ini, yaitu kearifan lokal Minangkabau, yang kali ini akan melanjutkan penelusuran kita dan juga pembahasan kita seputar 10 objek penguatan kebudayaan ya. Dan kalau minggu kemarin kita sudah menuntaskan yang pertama dari 10 objek tersebut, yaitu tradisi lisan. Nah, pada hari ini kita masuki objek kedua dari penguatan kebudayaan itu, yaitu manuskrip. Nah, apakah itu manuskrip dan sebenarnya, dan seperti apa wujudnya manuskrip itu nantinya terjadi, kemudian bagaimana prosesnya, dan bagaimana juga dengan manuskrip Minangkabau. Sementara Minangkabau dikenal negeri yang tidak mempunyai aksara ya, tapi manuskripnya begitu banyak gitu ya. Nah, ini kan sebuah fenomena yang luar biasa. Kita akan ya coba bahas masalah ini dengan mamak kita, Mamak Tuanku Mangkudun ya, tepatnya Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun, dosen tetap mata kuliah Islam dan budaya Minangkabau di UIN Imam Bonjol Padang ya. Jadi beliau juga pemangku adat di suku Koto Kurai Agam ya. Jadi kalau soal kapasitas rasanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Insyaallah ya, kita akan berikan yang sesuai dengan adanya begitu ya. Baik, Dun sana pendengar, seperti biasa nanti Anda bisa bergabung di dua telepon kita 812-414 ataupun di 0811 dan 66 09240. Baik, sebelum kita lanjutkan lebih jauh perbincangan kita tentang manuskrip Minangkabau ini, kita sapa dulu kehadiran Mama Tuanku Mangkudun di studio bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi dong sanak pendengar di perempat dimanapun berada. Kita jumpa dalam kearifan lokal kembali. Surau RRI Perempat. Surau RRI Perempat ya, Mak ya. Senang sekali mendengar istilah yang Mak berikan. Baik, Mak. Pagi ini kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang pemajuan kebudayaan. Iya, pemajuan ya, bukan penguatan, pemajuan. Jadi 10 objek pemajuan kebudayaan. Minggu kemarin kita sudah tuntaskan tentang tradisi lisan ya, Mak ya. Iya. Kali ini kita akan lanjut ke manuskrip. Ya, seperti saya antarkan tadi, Mak. Ketika kita bicara manuskrip Minangkabau, itu suatu yang rasanya fenomenal gitu ya, Mak ya. Betul. Fenomenal. Kenapa? Karena di negeri yang tidak kenal aksara, tapi justru tulisannya menumpuk. Iya. Ini kan fenomenal, Mak. Jadi ada apa sesungguhnya? Jadi akan muncul pada pertanyaan, kenapa nenek moyang kita tidak dibilang dia anti aksara, ternyata mereka manuskripnya luar biasa banyaknya gitu ya. Nah, tapi itu pasal lain. Kita akan lebih ke bagaimana manuskrip Minangkabau itu, namun sebelumnya mungkin kita akan cari tahu dulu secara umum ya, Mak ya. Iya. Manuskrip itu sendiri apa, kemudian kita baru masuk ke Minangkabau dan apa fungsinya di kebudayaan Minangkabau, kemudian bagaimana kita menyikapinya. Baik, Dun sanak pendengar, seperti biasa nanti ya kami undang Anda untuk memperkaya diskusi kita ini, mempertajam, karena kadang-kadang dengan pertanyaan Anda, Mak Tuanku justru bisa mengeluarkan seluruh pundi-pundinya. Insyaallah. Oke, baik, Mak. Kita mulai dari manuskrip itu sendiri, Mak ya.
Saya pun kemarin sampai harus menggoogling saya Mak gitu lah ya. Karena bagi saya sendiri manuskrip itu sering dengar sih, tapi seperti apa ya wujudnya atau makhluknya manuskrip ini memang sepertinya di kalangan-kalangan tertentu yang lebih familiar ya Mak ya. Iya, itu ahlinya filologi itu. Filologi ahli manuskrip. Dan di Sumbar ini cukup banyak Mak ya. Ya, tokoh terbesarnya tadi Bung Adit mengatakan tentang kapasitas. Kalau untuk manuskrip kita harus berterima kasih luar biasa kepada seorang tokoh kita, Bapak Pramono SS MSI PhD, dosen Universitas Andalas, pakar filologi yang luar biasa dedikasinya untuk manuskrip Minangkabau. Ya. Luar biasa ya Mak ya. Sebelum lupa Bung Adit, minggu lalu kita membahas tentang sastra lisan. Oh iya, betul. Ada lagi tokoh kita dari Universitas Andalas juga yang dedikasinya untuk sastra lisan Minangkabau, tradisi lisan Minangkabau juga luar biasa. Dua orang tokoh kita ini, Sumando kita, yang satu Bapak Pramono SSM SI PhD tadi, khusus beliau filologi. Kalau yang satu lagi Bapak Dr. Sudarmoko SS. Jadi beliau SSM Hum kalau tidak salah. Dua dosen Universitas Andalas yang dedikasinya luar biasa untuk kebudayaan Minangkabau. Satu mengkhususkan dirinya dalam inventarisasi dan konservasi naskah kuno atau manuskrip. Satu inventarisasi tradisi lisan, Pak Sudarmoko. Mas Koko kalau mahasiswa memanggilnya. Ini dua tokoh yang perlu kita berikan salut, penghormatan, bagaimana beliau telah melakukan sesuatu yang luar biasa untuk memajukan pemajuan kebudayaan Minangkabau, khususnya dalam konservasi. Ya. Baik, Mak Tangku, kita mulai ya Mak ya. Artinya karena ini sudah manuskrip, sepertinya tradisi lisan sudah kita lewati Mak ya. Nah, kita masukin manuskrip ini Mak. Nah, manuskrip itu sendiri itu apa sih Mak Tangku? Jadi kalau dari kata apanya, saya mencoba merabanya dari skrip ini. Kayak gitu ya Mak ya. Skrip. Manu itu ada dua artinya. Manu itu manusia atau tangan. Jadi manuskrip itu dalam arti asalnya adalah tulisan tangan. Kemudian untuk Indonesia manuskrip itu sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Perpustakaan, Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007. Nah, di sana dituliskan tentang naskah kuno. Naskah kuno itu dalam undang-undang dinyatakan naskah tulisan tangan yang usianya paling kurang 50 tahun. Nah, itu yang dikatakan manuskrip atau naskah kuno. Nah, kemudian naskah kuno itu menjadi salah satu sumber sejarah yang dipelajari khusus oleh ilmu tertentu yang dikatakan filologi. Filologi itu ilmu tentang inventarisasi, konservasi sampai pemanfaatan dan pengkajian isi dari naskah kuno tadi, manuskrip tadi. Begitu Bung Adit. Ya. Nah, dan naskah-naskah itu Mak tadi dikatakan umurnya itu minimal 50 berapa Mak? 50 tahun. 50 tahun ya. Minimal 50 tahun. Walaupun itu hanya aturan undang-undang. Kalau bagi ahli filologi, walaupun naskah itu baru ditulis baru setahun yang lalu, kalau bicara tentang kebudayaan dan tidak diperbanyak, itu sudah dinyatakan sebagai manuskrip jika dia bermuatan catatan kebudayaan, perjanjian, sejarah, atau pikiran-pikiran masa lalu. Itu bagi ahli filologi. Tapi bagi undang-undang yang harus diselamatkan itu adalah yang berusia minimal 50 tahun. Itu Undang Nomor 43 tahun 2007. Sayang dalam undang-undang itu tidak ada perintah untuk penyelamatan.
Baru pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 yang kita bicarakan ini, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan menyatakan salah satu objek yang harus dilakukan pemajuan itu yang pertama pelindungan, kemudian pengembangan, pemanfaatan, dan pengkajiannya itu baru tahun 2017, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Pemajuan Kebudayaan. Nah, manuskrip ini masuk objek yang kedua sesudah tradisi lisan. Begitu Bung Adit. Nah, kemudian Mak, tulisan atau aksara yang dipakai Mak ya? Iya. Di manuskrip itu otomatis kan kalau dia udah sekian puluh tahun gitu ya Mak ya, 1000 atau ya ratusan lah gitu ya Mak ya. Ratusan tahun. Itu apakah hanya dilestari apa ya, dijaga, pelihara aja, atau memang diterjemahkan? Transliterasi istilahnya Bang. Transliterasi ya. Jadi ada 4 pekerjaan filologi untuk naskah kuno atau manuskrip ini. Yang pertama inventarisasi atau mencatat, mendata, memetakan di mana adanya naskah itu, siapa pemiliknya, kemudian bagaimana keadaannya, dicatat itu dan dipetakan di mana letaknya, seperti apa keadaannya. Kemudian yang kedua itu ada usaha pemeliharaan, konservasi. Namanya naskah yang sudah kuno tentu keadaannya ada yang sudah lapuk, ada yang susah untuk dibaca segala macam, itu konservasi. Nah itu ilmu filologi itu yang pertama inventarisasi, pendataan, pemetaan, kemudian diinventarisasi, dikonservasi, diperbaiki sampai membuat naskah itu bisa awet lebih lama dengan berbagai teknik pengawetan. Kemudian yang berikutnya adalah menjadikannya milik dunia, itu digitalisasi, dijadikan file digital supaya bisa diakses oleh masyarakat dunia. Nah, baru pada tahap berikutnya namanya pemetaan data atau istilahnya isi dari naskah itu dijadikan sumber kajian sejarah. Jadi filologi ini sebenarnya tugasnya adalah inventarisasi, konservasi, dan sekarang ada yang baru digitalisasi supaya bisa diakses dunia. Nah, kemudian pemanfaatannya diserahkan kepada perpustakaan. Nah, untuk Minangkabau kita punya Minangkabau Corner, sudut Minangkabau di Perpustakaan Universitas Andalas yang alhamdulillah ini berkat jasa para filolog UNAN dengan motornya Pak Pramono tadi, sudah 1.200 yang 1.200 bundel ya, bukan lembar, 1.200 bundel naskah kata beliau yang sudah terinventarisasi dari 2.000 yang diperkirakan ada. Kemudian itu baru yang diketahui 2.000. Yang di lapangan itu mungkin 4-5 kali lipat itu kata Pak Pramono. Artinya masih sangat banyak naskah-naskah itu yang berada di tengah masyarakat. Kemudian naskah-naskah itu ada yang sudah dikaji, ada yang sudah menjadi konsumsi masyarakat banyak, tapi masih sangat banyak yang belum sempat dibaca, apalagi ditransliterasi seperti yang Bung Adit pertanyakan tadi, belum diterjemahkan karena bahasanya bahasa lama, terutama naskah-naskah yang berusia lebih 400 tahun. Menurut beliau naskah-naskah kuno Minangkabau itu ada yang ditulis tahun 1600-an, berarti sudah 400 tahun umurnya. Jadi abad ke-17 itu. Jadi kalau sebuah naskah ditulis tahun 1600-an, 400 tahun itu keadaannya sudah sangat rentan ya, mudah rusak. Nah itu kerja yang paling beratnya adalah konservasi.
Begitu barangkali Mak. Iya, baik, Mak. Jadi sepertinya memang kalau kita bicara masalah tahapan-tahapan pekerjaan bagi filologi itu mungkin sangat teknis ya, Mak ya. Betul. Iya. Dan rasanya kita mungkin itu mungkin lain segmen juga ini yang akan tapi ada yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, keluhan Pak Pramono. Kita kaya naskah, tapi miskin peneliti, kata beliau. Sangat sedikit perhatian para peneliti untuk membahas naskah-naskah kuno itu. Ada yang untuk. Ya. Sepertinya ada yang mau menanggapi, Mak ya. Iya, kita langsung saja. 812414. Halo, assalamualaikum. Halo, salam ya. Ya, waalaikumsalam. Oke, Fitro, silakan Fitro. Iya, assalamualaikum Mas Bangku. Waalaikumsalam Fitro. Oke. Bangga awak tidak mau kota jo Mas Bangku. Itu Mas Bangku ambo terkait banai jo naskah nan ibu itu. Ambo mau tekan kami dari dosen itu dari 2 orang dari Unan. Iya, betul. Ambo nyo itu naskah itu ambo nyo itu 5 cara mendapat naskah. Mencariannya. Iya. Jadi awak tertarik membaca itu. Iya, jadi yang bahkan ambo sebagai anak berdua mencoba tu masih ketinggalan jo naskah-naskah lama kemudian baik tu tanpa bahkan kami yang berdua tu tanpa kami jadi awak terkait bana jo ikut misalkan ada nyo bahasa lama bahasa Indonesia. Begitu ada terjemahan ya. Supaya orang pada kami ngam dong-dong menaati. Iya, baik Fitro. Iya, terima kasih Fitro. Mau kia jo mak tuanku. Iya. Aku tangan bana bisa bagi jo mak tuanku. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fitro ya, semangat muda, anak muda Minangkabau. Iya, alhamdulillah. Ya, saya bilang anak muda Minangkabau tidak melek budayanya, Pak Tuanku ya. Baik, silakan Mak, kalau ada yang ditanggapi barangkali Mak. Ya, yang pertama Fitro, terima kasih atas apresiasinya, dan kita memang berterima kasih kepada tokoh-tokoh yang sudah melakukan inventarisasi dan pemetaan itu. Kemudian kalau kita ingin mengakses itu, tentu kita bertolak dari apa yang ingin kita cari. Yang pertama, kalau kita kelompokkan naskah-naskah tentang kearifan lokal Minangkabau, tentang adat dan budaya Minangkabau, itu memang sudah cukup banyak dibawa oleh Belanda. Jadi ada di perpustakaan Leiden, ada di Birmingham, ada beberapa perpustakaan Eropa. Yang paling banyak itu di perpustakaan KITLF di Leiden. Itu untuk naskah-naskah adat, undang-undang adat, tambo, itu cukup banyak. Dan itu bisa diakses digitalnya. Silakan dibuka tambo, naskah manuskrip tambo Leiden, bisa Leiden University atau perpustakaan Leiden. Itu cukup banyak itu. Bisa diakses digitalnya. Untuk naskah-naskah yang berisi tentang undang Minangkabau atau adat Minangkabau yang dibawa oleh para peneliti Belanda. Di Indonesia juga ada naskah-naskah tambo dan undang-undang Minangkabau itu di Perpustakaan Nasional. Sayang sekali belum bisa diakses karena naskah itu disimpan di tempat yang belum membuka digitalisasinya. Ada sebagian yang sudah digitalisasi, tapi aksesnya agak sulit. Coba dibuka situsnya Perpustakaan Nasional. Ada itu tentang manuskrip Minangkabau. Itu yang dua. Kemudian yang ketiga, ada yang dekat di sini di Universitas Andalas. Di Perpustakaan Universitas Andalas ada sudut Minangkabau, corner, Minangkabau corner. Itu bisa diakses di sana. Kemudian
di Padang Panjang ada Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau, PDIKM yang dekat Minang Fantasi itu. Jadi, sayang jalan agak putus sekarang, tapi bisa di sana cukup banyak kopiannya. Nah, itu tentang naskah adat dan undang Minangkabau. Kemudian naskah yang lebih banyak dari itu adalah naskah tentang surau-surau, tentang keislaman, tentang perkembangan masyarakat beragama di Minangkabau. Ini yang dikatakan Pak Pramono, itu ribuan naskah dan ratusan ribu lembar yang sudah beliau inventarisasi itu, yang sekarang belum sempat digitalisasi semuanya. Baru sekitar 10% kata Pak Pramono yang sempat beliau digitalisasi atau transliterasi, diterjemahkan. Karena memang peneliti untuk ini sangat sedikit. Mudah-mudahan nanti Fitro tertarik untuk meneliti itu, bisa mendatangi sastra daerah di Fakultas Sejarah di Universitas Andalas atau di Minangkabau Corner di Perpustakaan Universitas Andalas. Nah, itu yang bisa diakses untuk Fitro. Begitu barangkali Bung Adit jawabannya. Ya, baik. Terima kasih Mak Tuanku, itu Fitro untuk jawaban Fitro ya. Nah, ini sepertinya juga ada di Mak, di 0811 Mak ya. Iya. Kita coba terima. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya Pak Rizal. Selamat pagi Pak Adit. Iya, pagi Pak Rizal. Selamat pagi Mas. Iya, silakan Pak Rizal. Itu materinya mengenai manuskrip. Manuskrip, betul. iya betul. Khasanah manuskrip Minangkabau. Iya. Pada dasarnya di daerah Awak, Iya. surau-surau tua Betul. atau surau aliran Satari atau Naksabanji, Iya. itu kan mempunyai khutbah Jumat berbahasa Arab. Betul. Ya, selalu itu ditampilkan khutbah bahasa Arab. Kemudian pertama kan ceramah agama, kemudian baru khutbah berbahasa Arab. Iya. Khutbah bahasa Arab itu salah satu mau tanya ke imam, ke khatib, kalau lebih 100 tahun. Iya, betul. Umumnya khutbah itu mas. Iya. Apakah itu bisa dikatakan manuskrip? Kemudian apa mas? Iya. Tadi Mak mengatakan belum banyak meneliti manuskrip yang ada di daerah itu. Betul. Kamu salah satu pernah berkunjung ke salah satu surau di Pariangan. Itu manuskripnya banyak Mak. Betul. Macam-macam, ada katanya khutbah Jumat, khutbah hari raya, bahkan ubek-ubek semua. Itu dalam bahasa Arab satu. Iya. Arab Melayu. Bahkan untuk menyinakkan harimau atau untuk memancing ada gitu. Tapi itu lebih dari apakah kebenaran itu ada. Atau belum diteliti. Nah, kira-kira Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak Rizal. Yo Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rizal Koto ya. Jadi ternyata Pak Rizal di samping pencinta kearifan lokal, ternyata juga penggiat literasi nih Pak ya. Alhamdulillah. Suka sekali dengan literasi ya. Baik, terima kasih Pak Rizal. Silakan Pak. Ya, menarik yang dikatakan Pak Rizal tadi, bahwa yang dikatakan naskah kuno atau manuskrip itu adalah tulisan tangan yang usianya minimal 50 tahun. Nah, apakah naskah-naskah khutbah itu manuskrip? Kalau dia tulisan tangan, maka itu manuskrip. Tapi kalau sudah dicetak, dia tidak lagi manuskrip namanya. Karena dia sudah barang cetakan. Kemudian yang menarik tadi tentang isi dari naskah kuno ini. Jadi ada beberapa jenis isi Bung Adit tentang naskah kuno ini. Yang pertama tentu yang sudah sama-sama kita tahu selama ini, yang banyak dibawa oleh para peneliti Belanda itu adalah Tambo,
baik Tambo Minangkabau, Tambo Kerajaan, Tambo Sapiah Balahan, Tambo Luhak, Tambo Nagari-Nagari itu banyak dibawa oleh para peneliti Belanda, termasuk Undang-Undang Minangkabau. Sekian naskah undang-undang termasuk yang ditemukan di Lubuk Jambi itu, Undang-Undang Tanjung Tanah itu yang diteliti oleh Profesor Kuzok itu. Nah, itu adalah manuskrip tua tentang adat, tentang aturan-aturan bermasyarakat. Kemudian manuskrip itu juga berisi tentang pengobatan seperti yang dikatakan Pak Rijal tadi. Jadi pengobatan dan jampi-jampi, mantra. Banyak sekali naskah-naskah kuno itu yang isinya tentang pengobatan-pengobatan Minangkabau yang tua itu. Seperti yang pernah kita bahas, salah satu ranji dalam tambo itu adalah tambo panawa atau tambo pengobatan. Nah, naskah-naskah pengobatan itu baik tentang jenis obatnya, cara mengobatnya, sampai doa-doanya, mantra-mantranya. Nah, itu ada di naskah-naskah kuno itu, di manuskrip itu. Nah, ada yang sudah meneliti, tapi masih banyak di lapangan yang belum teridentifikasi, belum terverifikasi kata Pak Pramono. Jadi masih banyak naskah itu yang disimpan oleh pemiliknya. Pemiliknya juga tidak mempelajarinya, hanya disimpan saja sebagai barang koleksi atau warisan yang dianggap sakral. Itu yang kedua tentang adat, yang kedua tentang pengobatan. Kemudian ada naskah-naskah tentang perjanjian-perjanjian, baik perjanjian antara kaum, perjanjian antar nagari, perjanjian dengan pihak Belanda, atau perjanjian antara ulama dan tokoh adat. Nah, itu naskah-naskah tentang perjanjian dan kesepakatan nagari. Termasuklah di sana tentang batas-batas nagari, barih balabeh nagari yang pernah kita bahas dalam cerita Tambo. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini khusus untuk naskah-naskah di surau yang dikatakan Pak Rijal tadi itu. Di surau itu ada naskah-naskah tentang ilmu-ilmu agama, ilmu fikih, ilmu alat, ilmu tasawuf, ilmu tarekat, banyak sekali. Dan naskah-naskah itu juga menjadi sumber sejarah karena di dalamnya ada data tentang para ulama, pertemuan ulama, muzakarah ulama, perdebatan ulama. Misalnya ada naskah kata Pak Pramono yang mencatat tentang perdebatan ulama di Kota Tangah tahun sekian, tanggal sekian, yang hadir itu. Sebahagian besar ulama-ulama yang ditulis itu dalam naskah itu ternyata belum sempat diketahui oleh para sejarawan. Jadi seorang pakar sejarah dari Minangkabau, Profesor Azumardi Azra, mengatakan begini, mengkaji sejarah sebuah negeri, sebuah masyarakat tanpa memperhatikan, tanpa mempertimbangkan manuskrip yang ada di daerah itu, akan terjadi bias atau malah kesalahan jalur nanti. Karena naskah atau manuskrip itu sebagian besar mencatat juga siapa-siapa yang ikut dalam perdebatan atau muzakarah keagamaan, perjalanan perkembangan agama di negari-negari itu. Jadi itu yang keempat, Bung Adit. Yang pertama tentang undang adat atau tambo, yang kedua tentang pengobatan, jampi-jampi, kemudian ada perjanjian, kemudian ada tentang ilmu-ilmu agama dan sejarah tokoh-tokoh yang pernah bertemu dan bermuzakarah tentang agama. Nah, inilah yang harusnya dikaji dan dipelajari bersama kembali sehingga ada penambahan atau pelurusan dari data-data sejarah. Begitu, Bung Adit. Iya, baik, menarik, Mak. Sebelum selupa nih, Mak, ya, saya sangat melihat posisi manuskrip itu dalam peradaban Minangkabau, katakan demikian, dalam catatan kebudayaannya. Kan kalau begitu penjelasannya, Mak, artinya ini merupakan sebuah
sebuah sumber seperti itu. Iya, sumber sejarah dan sumber kebudayaan. Kebudayaan ya, Mak ya. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Mak, kenapa selama ini ketika bicara manuskrip itu seakan-akan hanya beredar pada kalangan-kalangan akademis. Iya. Hanya beredar pada, bahkan akademis pun bukan hanya sampai sekolah maksudnya, hanya beredar pada kalangan peneliti. Peneliti dan itu terbatas filolog. Nah, padahal ini sumber loh, Mak. Iya. Jadi muncul akhirnya di benak saya bukan ada apa, tapi kenapa tidak dicoba padahal ini kan harusnya diwariskan, Pak. Betul. Karena ini merupakan produk budaya Minangkabau ataupun juga sebuah perjalanan peradaban Minangkabau, apakah pra-Islam atau setelah Islam. Iya. Ini kan menjadi bagian dari kebudayaan Minangkabau yang harus diwariskan turun-temurun harusnya. Iya, sejalan dengan pikiran Bung Adit itu, kalau kita lihat posisi dari naskah-naskah itu, dia ada di surau, dia ada di rumah gadang. Ya. Nah, di rumah gadang itu sebagian besar memang sudah dibawa oleh para peneliti Belanda. Itulah Tambo dan Undang Minangkabau. Dan itu sebenarnya kan warisan dari para pendahulu di rumah gadang itu untuk keturunannya. Nah, harusnya itu kan dipelajari, bukan disimpan sebagai barang keramat. Iya. Kemudian yang di surau juga begitu. Kata para peneliti, Minangkabau itu ternyata punya ratusan surau seperti universitas-universitas zaman sekarang, dan universitas dengan kekhasannya masing-masing. Misalnya surau di Kota Tua itu ahli ilmu alat, kemudian surau di Padang itu khusus ilmu fikih, sehingga pada zaman itu banyak pakar fikih atau ulama fikih yang menyebar ke seluruh Nusantara, menyebarkan Islam. Seperti 4 datuk yang turun di Sulawesi, Datuk di Tiro, Datuk di Bandang, Datuk Patimang, Datuk Karama, itu dari Padang ternyata. Kenapa? Karena di Padang itu suraunya banyak yang mengajarkan fikih, ulama fikih. Nah, itu bisa ditemukan hanya dalam manuskrip. Nah, kenapa belum terwariskan atau tidak terwariskan? Kita kurang data ini. Kenapa terhenti begitu? Iya. Dan ini kita mungkin mewakili juga nih, Mak ya, menyambung lidah masyarakat, menyambung lidah fitro gitu ya. Ini anak muda nih yang ketiga anak muda saja sudah begitu bergairah gitu ya. Nah, ini kan menjadi sentilan bagi kita yang sudah agak berusia gitu ya, Mak ya. Ya, ada catatan satu lagi yang menarik juga, Bung Adit. Kata para peneliti filologi itu, ketika mereka mengetahui sebuah rumah gadang menyimpan naskah kuno, itu tidak semua bersedia pemilik naskah itu atau yang mewarisi naskah itu mau diselamatkan naskahnya. Mereka menganggap barang keramat dan tidak boleh diganggu gugat. Padahal itu kan warisan yang harusnya dipelajari. Iya. Nah, tapi ada juga yang sangat terbuka dan menyerahkannya untuk diselamatkan. Diselamatkan di Minangkabau Corner, dan di sana tetap aslinya. Minangkabau Corner cuma punya digitalnya, kira-kira begitu, atau kopiannya. Ini ada yang mau masuk ini. Iya. Baik, Mak. Baik, silakan. Kembali di 0751812414. Ya, memang semoga terima. Memang terkadang pemahaman masyarakat tentang, apalagi kalau udah kuning-kuning kertasnya, ini sepertinya tanda kutip ini gak sakti lah. Ya, dan disimpannya juga dalam peti khusus. Peti khusus, iya. Padahal yang saktinya itu isinya itu ya, Pak ya. Betul. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Nafito tadi. Oke, silakan Ramudo. Ramudo. Iyo, assalamualaikum Pak Pangku. Iya. Waalaikumsalam. Itu Pak Pangku. Aku kan penasaran apa yang disampaikan Pak Ijal tadi. Sama masalah khutbah Jumat itu. Itu naskahnya itu bisa dibuat bahasa Minang atau bahasa Indonesia enggak? Sebab ambo kan terkait karena naskah khutbah Jumat itu. Karena kan Bima bisa awak cari. Awak kan awak kan sama do Pak Ijal pendidikan. Jadi ambo terkait bana kan. Baik. Bana orang Islam di Minang
Minangkabau tu hidup. Jadi awak penasaran ajaran awak ajaran Islam jo Minangkabau itu. Karena kalau awak orang di lain kan awak kan tahu ya. Di Minangkabau tu bana di Minangkabau. Jadi awak nyo tahu bana di ajarannya awak tu sebagai orang Islam di Minangkabau tu apa aturan harus awak patuhi. Baik, Oke, Fitro. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitro ya kembali bergabung. Baik, silakan Mak Tuanku mungkin. Iya, naskah seperti khutbah Jumat di surau-surau tertentu atau di masjid-masjid tertentu yang biasanya menggunakan naskah bahasa Arab itu menyangkut juga kebiasaan sebuah masjid yang menyelenggarakan mazhab tertentu atau aturan yang disepakati oleh pengurus dan jamaah masjid, ya, dan itu tentu mengaksesnya atau mendapatkannya dengan mendatangi masjid itu dan bertemu langsung dengan para ulama di masjid itu. Tapi kalau naskah-naskah tentang adat dan yang lain-lainnya yang lahir dari surau itu bisa diakses di tempat yang sudah kami sebutkan tadi, terutama di perpustakaan Universitas Andalas di Minangkabau Cornernya. Di situ cukup lengkap naskah-naskah kuno atau manuskrip Minangkabau. Kemudian ada di Padang Panjang, Pusat Dokumentasi Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) yang di Silayang itu. Nah, itu dua tempat. Di Perpustakaan Nasional juga ada di Jakarta, cuma mengaksesnya agak lebih sulit. Ada perpustakaan lain yang punya kopiannya, seperti Perpustakaan Bung Hatta di Bukit Tinggi yang di belakang kantor Balai Kota itu. Atau perpustakaan daerah Sumatera Barat itu juga punya beberapa koleksi. Nah, itu yang bisa dilakukan untuk Fitro untuk mendapatkan contoh naskah itu dan mempelajarinya. Begitu Bung Adit. Baik Mak, terima kasih Mak untuk jawabannya. Dan kita lanjutkan Mak diskusi kita yang tadi terpotong. Jadi begini Mak, sebagai sebuah katakanlah umpamanya media gitu ya Mak ya. Betul. Media penyimpan pikiran-pikiran, karya-karya intelektual, kata-kata itu ya Mak ya. Betul. Kemudian karya produk-produk budaya nenek moyang kita. Tentunya manuskrip ini harusnya sampai ke bahkan level anak kepanakan. Harusnya. Nah, intinya seperti kita ceritakan tadi Bung Adit, di sebuah rumah gadang ketika ada manuskrip, itu sebenarnya para nenek moyang itu bukan untuk dibuatkan jimat, tapi ilmu yang ingin diwariskan. Betul. Nah, kenapa ini tidak berlanjut? Wallahu a'lam. Atau barangkali mungkin pemahaman masyarakat kita secara umum ya tentang manuskrip yang perlu kita tinjau ulang gitu ya Mak ya, bahwa manuskrip ini seharusnya memang menjadi warisan, isinya itu jadi warisan gitu ya Mak ya, turun temurun. Nah, atau mungkin karena keterbatasan persoalan bahasa kan gitu ya Mak ya, karena kita tahu persoalan manuskrip itu kalau nggak salah belum ada yang bahasa Indonesia barangkali Mak ya. Betul. Nah, bahasa Melayu, tulisan Melayu pun mungkin loh, tapi kalau nggak salah banyak tulisan Arab ya Mak ya, bahasa Melayu. Gimana? Ini Bung Adit menuding juga ini kepada dunia pendidikan. Benar Bung Adit. Seluruh manuskrip Minangkabau itu baik tentang adat, baik tentang pengobatan, apalagi tentang agama, bahkan perjanjian-perjanjian, kalau yang berumur lebih 100 tahun semuanya dalam tulisan aksara Jawi atau aksara Arab Melayu. Iya. Nah, sayang sekali pelajaran tentang aksara Arab Melayu itu kan sudah terhenti sejak tahun 1980. Iya. Angkatan saya masih sempat belajar. Iya. Tahun 71 saya kelas 5 SD, saya sudah bisa baca
naskah Arab Melayu. Saya belajar sama bapak. Sama orang tua. Orang tua. Tapi di zaman saya ketika SD ada namanya bahtera kalau nggak salah dulu. Betul. Tapi agak beda sedikit dengan Arab Melayu lain. Nah inilah yang barangkali yang menyebabkan naskah itu tidak lagi terakses oleh anak kemenakan. Kalau tahun 70 terakhir pelajaran tentang Arab Melayu, artinya sudah 54 tahun orang Minang itu tidak lagi mengenali, apalagi mengakrabi tulisan Arab Melayu atau tulisan Jawi itu. Padahal itulah sebahagian besar kalau tidak seluruh isi naskah kuno Minangkabau atau manuskrip itu. Jadi karena disimpan di tempat tertentu di rumah gadang atau di surau, dan yang akan membaca tidak ada yang mampu, tidak mengerti membacanya, dia tersimpan di sana sekian lama-lama dianggap barang keramat. Ini tidak boleh dipegang-pegang nih, sejak dari nenek tidak pernah dipegang. Bukan tidak dipegang karena keramat, tapi karena tidak bisa membacanya. Betul. Karena tidak bisa membaca, akhirnya tidak dipegang. Nah inilah masalahnya barangkali. Ya mudah-mudahan ada yang mendengar ini dari pengambil kebijakan. Keluhan para filolog tentang banyaknya manuskrip Minangkabau yang tidak terbaca atau tidak ada yang mau membaca karena memang nggak ngerti. Tulisannya tidak dipahami, itu masalahnya karena sudah lama tidak lagi dipelajari tulisan bahkan itu. Saya yakin Mak, sebagai orang Minangkabau gitu ya, ketika memang disodorkan sesuatu tentang keminangkabauan, apalagi itu berupa simpanan-simpanan masa lalu yang ya notabene nantilah kita melihat hanya sebagai sebuah sesuatu yang dianggap lebih atau tidaknya gitu ya. Tapi sesuatu yang baru dianggap baru sekarang nih Mak ya, yang baru ketemu nih maksudnya. Ya contoh tadi dari beberapa pertanyaan yang masuk gitu ya Mak ya, dari Fitro sebagai anak muda sendiri seperti itu, Pak Rizal, dan saya pikir masih banyak Fitro dan Pak Rizal lainnya yang begitu mendambakan sesungguhnya hadirnya Minangkabau yang berasal dari literasi orisinal itu, gitu loh Mak. Nah, ketika ini jadi sebuah menjadi hipotesa kita, tentu kita harus mencarikan juga nih solusi seperti apa gitu ya Mak ya, agar nanti kita nggak disalahkan nih. Ya sebenarnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan sudah memerintahkan bahwa pemajuan kebudayaan itu bukan lagi tanggung jawab pemerintah semata, tapi tanggung jawab masyarakat juga. Nah, sementara salah satu sumber kebudayaan yang berupa manuskrip yang menurut para filolog itu luar biasa banyak, tidak lagi terakses, bukan tidak terakses, tidak lagi diperhatikan. Bukan tidak diperhatikan, tapi karena tidak mampu lagi untuk membacanya. Nah, kita kasihan dengan para filolog yang mati-matian mengkonservasinya, kemudian transliterasinya itu belum sampai 10% kata Pak Pramono. Untuk menuliskannya ke dalam bahasa baru atau kepada tulisan Latin. Padahal ada ratusan ribu lembar naskah yang sudah diinventarisasi oleh Minangkabau Corner. Berarti proses transliterasi itu udah jalan ya Mak ya? Udah sebagian ya. Tapi Pak Pramono mengatakan belum sampai 10%. Belum sampai 10%. Yang sudah terkumpul itu. Naskah itu yang terkumpul di Unan itu baru 1.200 bundel. Kalau lembarnya kata beliau mencapai sekitar 100.000 lebih lembar. Nah, sementara yang belum terkumpul dari lapangan, yang belum masih rumah gadang, masih di surau, itu 5 kali lipat itu lebih banyak. Belum terinventarisasi. Artinya apa? Kekayaan dokumen, kekayaan manuskrip, kekayaan naskah kuno Minangkabau itu masih terpendam, belum digali, belum dikembangkan. Nah, perintah dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 adalah
Yang pertama itu pelindungan. Nah, pelindungan sudah dilakukan oleh para filolog. Terima kasih, mereka sudah menginventarisasi, sudah mengkonservasi, sudah mendigitalkannya. Itu sudah perlindungan. Tapi yang belum itu, Bung Adit, perintah yang kedua dan ketiga, kedua, ketiga, keempat, pengembangan, kemudian pemanfaatan sebagai sumber sejarah belum maksimal. Dan tentu saja yang terakhir itu pengkajian untuk sumber ilmu pengetahuan. Ya, jadi begini Mak, saya jadi terseret ke sini pemikiran saya. Selama ini kita bicara Minangkabau, ya, bicara tentang ini lebih banyak berdasarkan informasi-informasi yang kita temukan baru lisan. Ya, dan istilahnya mungkin di media A, media B dan segala macam gitu ya, Mak, ya. Betul. Yang itu pun terkadang interpretasinya itu ya memang seperti kita diskusikan juga sebelumnya, bahwa gaya bakaba, gaya kata-kata bersayap Minangkabau atau tersirik Minangkabau itu memancing untuk orang interpretasi masing-masing kan gitu ya, Mbak ya. Tetapi kan alangkah akan lebih ketika kita merujuk kepada suatu sumber yang originalitasnya betul-betul diakui. Nah, ini ada peluang ketika manuskrip ini kita revitalisasi lah istilah itu ya, Mbak ya. Betul. Ini kan jadi pikiran kita juga, Mak. Gimana, Mak? Ya, ada seorang doktor di UIN Membonjol itu, Bang Adit, namanya Dr. Yulizal Yunus, yang mengkaji tentang syair-syair para ulama Minangkabau. Ternyata, Bung Adit, seluruh ulama Minangkabau itu menulis syair. Jadi artinya seniman semua. Seniman semua. Buya Hamka itu ada syairnya, dan kata Pak Yulizal Yunus, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Nyak Canduang itu naskah tulisan manuskrip tulisan beliau yang berisi syair itu banyak katanya. Artinya baik seni, baik sastra, baik berbagai bentuk karya-karya budaya para pendahulu itu ada dalam manuskrip itu. Bukan hanya tentang undang-undang, bukan hanya tentang tambo, bukan hanya tentang pemikiran ilmu agama, tapi juga seni dan sastra. Nah, bagaimana kita akan mengatakan bahwa sastra kita ini sudah hebat, sementara sastra masa lalu yang sudah begitu banyak tersimpan begitu saja tanpa sempat kita perhatikan, tanpa sempat kita baca. Kita hanya mendengar misalnya syair Perang Kamang, itu cuma salah satu. Ada ratusan syair para ulama Minangkabau. Buya Hamka ternyata menulis syair, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli menulis syair, Nyak Parabek ternyata menulis syair, kata Pak Yulizal Yunus. Nah, ini contohnya bahwa banyak sekali harta terpendam Minangkabau itu yang belum sempat kita pelajari. Dan sayang kalau dikatakan itu hanya barang keramat yang tidak perlu dipegang-pegang oleh anak cucu. Dan seperti yang saya juga mungkin semacam Mak ya, apalah namanya tepat. Jadi kita tentu tidak ingin bahwa warisan-warisan nenek moyang itu hanya atau tidak terwariskan sampai ke anak keponakan yang merupakan hak mereka sesungguhnya, kan gitu ya, Mak ya. Mereka berhak untuk tahu apa karya-karya nenek moyang mereka, kan gitu ya, Mak ya. Iya, kita tidak tahu peralihan apa yang menyebabkan semua manuskrip itu tidak begitu terperhatikan selama beberapa puluh tahun terakhir. Kita bersyukur misalnya ada dua tokoh, Pak Sudarmoko dan Pak Pramono, yang mau turun tangan. Sumando kita yang luar biasa ini untuk mengembalikan kita kepada kekayaan yang tersimpan dari nenek moyang, sumber kebudayaan yang sudah diperintahkan oleh undang-undang untuk dimajukan. Undang-undang Pemajuan Kebudayaan meletakkan manuskrip pada objek kedua yang harus dimajukan. Bahkan saya dengar-dengar kalau katanya Minangkabau termasuk ke pemilik naskah kuno terbanyak juga ya, Mak ya? Iya, nah ini menurut para filolog, kenapa naskah kuno Minangkabau begitu banyak? Karena
di seluruh Minangkabau itu bertebaran surau-surau yang berisi ulama. Nah, setiap surau itu para ulamanya dan para muridnya menulis naskah. Baik naskah tentang perkembangan masyarakat, perkembangan kehidupan beragama. Jadi bukan hanya soal agama aja Mak ya yang di surau itu Mak ya. Termasuk syair tadi. Iya. Jadi betul. ada surau-surau itu yang para ulamanya itu menulis syair juga. Ya tentu saja menulis tentang pelajaran agama. Sebenarnya kita memang harus kembali ke surau masa lalu ya Mak ya. Iya betul. Bahwa surau masa lalu itu bukan hanya tempat sholat dan tempat ngaji ya Mak. Iya betul. Mereka menulis tentang adat, mereka menulis tentang tambung, mereka menulis tentang undang Minangkabau, mereka menulis tentang pengobatan, dan menulis tentang doa-doa yang kemudian sebagian dipelesetkan orang menjadi jampi dan mantra. Kemudian Bung Adit, mantra atau doa-doa itu ditulis dalam bahasa yang sangat sastrawi, sangat puitis. Nah, kemudian ada yang dibelokkan juga sebahagian oleh para ya mungkin premannya, pandekanya orang Minangkabau. Jadilah dia doa mantra sirompa misalnya untuk merebut hati lawan jenis, atau menjadi mantra si Jundai. Nah, kemudian kita harus sadari juga bahwa sebahagiannya itu memang warisan yang lebih jauh lagi dari nenek moyang ketika kita mengurutkan ranji dari Tambo Panawa, Tambo Pengobatan Minangkabau. Nah, itu salah satu jalur yang kemudian berkembang juga di surau-surau itu, penulisan tentang pengobatan dan doa-doa itu. Dan banyak doa-doa itu yang sudah berisi dengan doa-doa Islam. Ya, kalau kita baca biasanya ditutup dengan kalimat-kalimat tauhid, berkat kalimat la ilaha illallah. Nah, seperti itu. Iya. Nah, itu adalah doa Tambo Panawa. Berkat kalimat la ilaha illallah. Nah, itu ujung doa setiap mantra Manto Panawa. Nah, satu lagi yang tadi sempat kita bicarakan, setiap surau itu mencatat perkembangan dunia. Jadi ketika ada perdebatan di sebuah surau besar, misalnya Surau Gantiang, Masjid Gantiang itu ada muzakarah itu sekali 3 bulan. Para ulama berkumpul, ulama kaum tua dan kaum muda bermuzakarah, dan itu dicatat siapa yang hadir. Nah, inilah yang harus dikaji ulang tentang siapa saja ulama-ulama yang pernah hadir di berbagai muzakarah dan perdebatan ulama itu. Nah, kita bisa memetakan ulama-ulama di Minangkabau yang menurut para peneliti seperti universitas-universitas di berbagai negari. Ada universitas di Batu Ampah, ada universitas di Perambe, ada universitas di Canduang, di Jau, dan seterusnya, di Padang Japang. Nah, itulah sumber-sumber manuskrip itu. Dan sebagian besar masih di lapangan, kata para filolog. Iya. Baik Mak, seperti memang menarik dan masih banyak hal-hal yang bisa kita perbincangkan, kita diskusikan tentang manuskrip ini Mak ya, sampai ke bagaimana nanti solusi-solusinya agar ini sampai tersosialisasi ke seluruh anak negeri Minangkabau kalau bisa gitu ya Mak ya. Iya. Namun waktu kita sampai di ujung Mak ya, dan terasa sudah 1 jam kita, dan mudah-mudahan pembicaraan kita 1 jam ini bisa menjadi inspirasi kita bersama ya Mak ya, bukan hanya bukan hanya orang-orang yang bergerak di bidang manuskrip saja, tapi juga kita sebagai masyarakat seperti yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 5 itu ya Mak ya, bahwa kita juga punya kewajiban untuk pemajuan kebudayaan ini, dan salah satunya tentu melalui mencoba lebih meleklah terhadap manuskrip Minangkabau itu sendiri gitu ya. Betul. Kita awali dengan kata itu, melek. Ketika udah melek dengan itu, kita tentu akan bertanya bagaimana selanjutnya,
dan mengenai seharusnya, kan gitu Mak Tengku ya. Iya, kalau kita kembali kepada perintah pertama dalam agama Islam itu kan membaca, Bung Adit. Betul. Kalau diwariskan sesuatu oleh nenek moyang tidak kita baca, kita sudah mengingkari dua hal, perintah Tuhan dan warisan nenek moyang yang diabaikan. Iya, bahkan di ayat lain dikatakan sampaikan walaupun satu ayat ya, Mbak ya. Betul. Ini dari kalau dijadikan ayat ini dari ribuan ayat nih. Yang terpendam gitu ya. Dan tentu taibo artinya nenek moyang. Iya. Dan jauh dari itu Mak, saya melihat ini sebuah apa ya? Membuka Minangkabau sesungguh, inilah Minangkabau gitu ya. Betul. Inilah Minangkabau, ini fakta-faktanya, ini autentiknya gitu. Kalau orang selama ini kan banyak melihat Minangkabau dari cerita-cerita mulut ke mulut gitu ya Mak ya. Ini masalah. Ini yang Minangkabau gitu ya. Kan menarik sekali akhirnya Mak. Dari perpaduan antara Kaba dengan manuskrip kan nggak. Betul. Jadi tradisi lisan pertama, kemudian manuskrip. Ya. Baik Pak, sepertinya memang masih banyak yang perlu diulas kembali. Kembali ini ya. Tapi mudah-mudahan lain waktu ada kesempatan berikutnya ya, kita akan lanjutkan tentang pemajuan kebudayaan daerah ini. Dan dengan demikian maka sampai di sini dulu Mak ya acara kearifan lokal Minangkabau kita hari ini. Namun seperti biasa sebelum berpisah ada baiknya Mama sampaikan simpulan kita agar bisa menjadi inspirasi juga untuk kita bersama. Silakan Mak. Baik, makasih Bung Adit. Jadi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan memerintahkan untuk menginventarisasi, mengembangkan, memanfaatkan dan mengkaji warisan budaya untuk meningkatkan posisi tawar kebudayaan Indonesia khususnya dan Minangkabau di tataran dunia. Nah, tradisi lisan sudah kita bahas, hari ini kita bahas manuskrip. Manuskrip itu tulisan tangan yang berusia lebih dari 50 tahun. Ternyata Minangkabau punya banyak sekali manuskrip, baru sekitar 1/5 yang sudah terinventarisasi, masih ada 5 kali lipat itu lagi di lapangan yang belum terinventarisasi. Sementara yang sudah terinventarisasi itu baru sekitar 10% yang transliterasi terpelajari. Alangkah banyaknya kekayaan yang belum kita pahami, yang belum kita pelajari. Keluhan para filolog, banyak karya manuskrip Minangkabau, tapi sangat sedikit para peneliti dan para pemerhati. Mudah-mudahan ini jadi panggilan bagi kita bersama. Begitu Bang Adit. Baik Mak, terima kasih dan bersama pendengar sampai di sini acara kearifan lokal Minangkabau kita pada pagi hari ini dalam topik khazanah manuskrip Minangkabau sebagai sumber kearifan lokal Minangkabau. Akhirnya saya bersama Mak Tuanku mohon pamit dari kearifan lokal Minangkabau. Terima kasih atas-atasnya dan mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Sampai jumpa lagi di kearifan lokal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.